Hai gengs, di video kali ini saya akan membuat roti bluder. Untuk membuat roti yang istimewa ini, kita perlu menyiapkan dua hal penting. Yang pertama tentu saja bahan-bahannya, dan yang kedua jangan lupa untuk menyiapkan waktu dan mood yang bagus. Karena memang untuk membuat roti ini diperlukan waktu yang panjang. Tapi hasilnya sangat sepadan loh teman-teman. Yuk kita langsung ke bahan-bahannya ya. Saya akan siapkan bahan A atau bahan biangnya. Ada ragi, susu cair, gula pasir, dan terigu protein tinggi. Sekarang gula pasirnya saya masukkan, ragi instannya juga saya masukkan, kemudian diaduk supaya tercampur dengan baik ya. Setelah itu tuang susu cair dinginnya. Ini susu cairnya langsung dari kulkas ya teman-teman. Kemudian aduk kembali seperti ini. Bahan biang ini berfungsi untuk melembutkan bluder secara alami, juga untuk memudahkan ketika nanti akan menguleni adonan. Kalau semua bahan A sudah tercampur rata, sekarang saya akan tutup dengan plastik wrap seperti ini. Kemudian diamkan di suhu ruang selama 1 jam. Setelah itu masukkan ke dalam kulkas, tidak perlu di freezer ya, hanya di kulkas bawah, dan diamkan lagi selama 1 jam di dalam kulkas. Setelah proofing selama 2 jam, ini adalah bahan biang atau bahan A tadi. Saya buka ya teman-teman. Ini lebih dekat lagi dilihat, teksturnya sudah mulai berongga seperti ini. Saya sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian saya akan lanjut di bahan B. Ada gula pasir dan kuning telur. Masukkan gula pasirnya ke dalam kuning telur. Kemudian kocok hingga tercampur rata dan agak mengembang. Tidak perlu pakai mixer ya teman-teman, boleh pakai hand whisk seperti ini. Nah, setelah itu sisihkan kembali. Ada bahan C, ragi instan, tepung terigu protein tinggi, dan susu cair. Sekarang tuang bahan C ke bahan B. Kali ini susu cairnya di suhu ruang. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Kalau sudah seperti ini, ambil tadi bahan biangnya, kemudian masukkan ke dalamnya. Ini dilihat ya, bahan biangnya sudah membentuk gluten secara alami. Kemudian saya akan uleni sampai tercampur rata. Saya pindahkan ke alas kerja supaya lebih mudah ya teman-teman. Uleni sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan bahan D-nya, garam, dan margarin. Boleh menggunakan mentega kalau teman-teman mau. Setelah semua bahan D-nya masuk, sekarang tahap untuk menguleni hingga adonannya kalis elastis. Kalau teman-teman lihat, ini adonannya memang akan sangat lengket ya, tapi bukan berarti gagal. Roti bluder memang menggunakan mentega atau margarin dalam jumlah yang banyak. Jadi awalnya adonan memang akan terasa sangat lengket. Jangan ditambah tepung, terus diuleni, dan ini tangan saya sudah mulai bersih. Teruskan menguleni ya, sampai adonannya kalis elastis. Sesekali dibanting seperti ini adonannya ya, ini akan mempercepat proses kalis elastisnya. Yang mau menguleni menggunakan mixer juga monggo, tidak apa-apa. Nah, ini tangan saya sudah bersih teman-teman, dan saya akan cek adonannya. Ambil sedikit adonan, kemudian rentangkan seperti ini. Kalau dia membentuk membran yang tipis, transparan, dan tidak sobek, berarti adonannya sudah kalis elastis. Sekarang saya rounding atau saya bulatkan seperti ini ya. Kemudian kembali di proofing atau diistirahatkan selama 45 menit sampai 1 jam. Tutup dengan plastik atau serbet ya. Ini di suhu ruang saja teman-teman di proofingnya.
Suhu di dapur saya lumayan hangat, jadi ini setelah 45 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Sekarang akan saya kempeskan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya. Tahap selanjutnya adalah membagi atau memotong-motong adonan. Sesuai dengan selera teman-teman ya. Kali ini saya bagi menjadi 14 bagian, masing-masing beratnya sekitar 53 sampai 54 gram. Kemudian saya bulatkan adonannya agar lebih mudah nantinya untuk dibentuk. Rounding atau bulatkan satu persatu seperti ini ya teman-teman. Lakukan terus sampai adonannya habis. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share di sosial media teman-teman ya. Dan terima kasih untuk setiap like, komen, dan subscribe serta share yang teman-teman berikan untuk channel ini. Untuk isian bludernya, teman-teman bebas mengkreasikan mau diisi apa. Sekarang ambil potongan pertama yang tadi dibulatkan, kemudian pipihkan seperti ini. Dan beri isian di dalamnya. Setelah itu tutup adonan dan bulatkan kembali. Taruh di cetakan bluder atau kalau tidak ada bisa menggunakan cup muffin seperti yang saya gunakan ini ya. Seperti ini, lanjutkan pada potongan berikutnya. Kalau teman-teman menggunakan cetakan bluder, jangan lupa oles dulu dengan margarin atau mentega supaya tidak lengket ya. Untuk yang ini saya berikan isian cream cheese ya teman-teman. Cream cheese-nya tidak ditambahkan apa-apa, hanya langsung dimasukkan seperti ini. Untuk yang ini saya beri isian coklat. Ini selai coklat yang saya bulat-bulatkan kemudian saya bekukan di dalam kulkas ya. Jadi mudah untuk dimasukkan ke dalam bludernya. Setelah semua adonannya terisi, bluder ini akan kita istirahatkan atau kita proofing kembali selama 30 sampai 45 menit. Ini total 14 bluder ya. Nah, setelah 30 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Waktu proofing ini sesuaikan dengan suhu di dapur teman-teman semua. Saya akan oles bludernya. Untuk bahan olesannya saya gunakan kuning telur dan susu cair. Cukup diaduk rata seperti ini teman-teman. Setelah itu, oleskan secara merata pada permukaan roti. Kalau teman-teman tidak ingin menggunakan kuning telur sebagai olesannya, boleh dengan hanya menggunakan susu cair saja ya. Oleskan secara merata pada permukaan rotinya. Dan yang terakhir, saya akan tambahkan topping di atasnya agar rotinya menjadi lebih istimewa. Sebenarnya, penambahan topping seperti ini juga berfungsi sebagai penanda isian bludernya. Jadi, kita akan ingat bluder ini di dalamnya isinya apa. Saya gunakan almond slice, choco chips, sprinkle warna-warni, dan biji wijen sebagai toppingnya. Untuk topping ini, sekali lagi bebas sesuai dengan apa yang teman-teman punya ataupun kreativitas dari teman-teman. Sudah selesai teman-teman. Sekarang bluder-bluder ini siap untuk dipanggang. Jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu. Saya menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Ini saya panggang sekitar 35 sampai 40 menit dengan api sedang cenderung kecil. Untuk oven listrik teman-teman boleh gunakan di suhu 180 derajat.
Tetap sesuaikan suhu dan waktu pemanggangan dengan oven masing-masing ya. Setelah matang, masih dalam keadaan hangat, oles bagian atas permukaan roti dengan mentega atau margarin agar permukaannya menjadi lembab dan tidak kering. Ini dia bluder yang sudah matang dan sudah dioles dengan margarin. Saya akan coba satu ya teman-teman. Bluder ini memang sungguh memakan waktu untuk membuatnya. Tapi ketika sudah selesai dan teman-teman nikmati, teman-teman akan tahu bahwa itu sepadan dengan pengorbanan yang teman-teman sudah keluarkan. Memang ya, untuk makanan yang enak itu diperlukan waktu yang lama untuk membuatnya. Jadi sekarang teman-teman bisa paham kenapa harga roti bluder itu sangat mahal. Bukan hanya dari bahan bakunya, tapi juga pada proses pembuatannya yang memakan waktu lama. Kan katanya waktu adalah uang, bukan begitu? Nah, ini bluder yang tadi saya beri isian keju quick melt. Kejunya meleleh ya teman-teman, dan ini rotinya sangat lembut sekali. Rasanya puas sekali setelah berjam-jam menghabiskan waktu di dapur dan mendapatkan hasil seperti ini. Ini yang rasa coklat, teman-teman bisa lihat coklatnya juga masih meleleh. Sangat harum, sangat lembut, dan sangat enak sekali. Silahkan dicoba resepnya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel ini kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.